Wah, kondisi kendaraan di Jakarta memang semakin padat. Ini kalau ditambah perilaku pengguna jalan yang nggak tertib, mau jadi apa lalu lintas kita? Nah, pemirsa, sekarang saya akan menuju tempat penyimpanan kendaraan yang dalam kondisi hancur, ringsek akibat kecelakaan lalu lintas. Ini adalah untuk pembelajaran buat kita semua sebagai pengendara, untuk menjadi pengendara yang baik dan disiplin, untuk mengutamakan keselamatan di jalan. Oh, stop. Op, stop. Matikan, turun. Buka ini. Ayo, buka helmnya. Oh, nggak mau. Ya ampun, kamu lagi. Kamu tuh nggak bosan-bosan melanggar aturan lalu lintas. Kamu sudah mengambil hak orang lain, ini namanya. Om, melanggar sih melanggar Om, tapi jangan nuduh sembarangan Om. Nuduh apa? Siapa yang ngambil hak orang lain? Om nuduh saya pencuri apa? Yang bilang kamu pencuri itu Ini siapa? motor saya sendiri Om. Wah. Ini saya tanya, trotoar ini dibuat untuk siapa? Om nggak tahu. Om, Apa? ini trotoar Ya. dibikin buat para pejalan kaki Om. Nah, sekarang saya tanya, kamu pejalan kaki apa pengendara motor? Pejalan motor. Enggak. Saya pengendara motor Om. Jangan. Iya, saya pengendara motor Om. Ini yang saya bilang kamu mengambil hak orang lain. Karena trotoar ini hanya untuk pejalan kaki. Kalau pengendara motor naik ke trotoar, pejalan kaki mau jalan di mana? Ya kan? Iya, Om. Makanya sebagai masyarakat timur kita harus kedepankan toleransi dan juga sopan santun. Nggak sembarangan di jalan karena ada aturan. Ngerti kamu? Ngerti Om. Om mau kemana nih Om? Nah, saya mau ke sana tuh. Itu tempat penyimpanan kendaraan yang ringsek, hancur akibat kecelakaan. Wah, mau beli rongsokannya Om? Kamu pikir saya besi tua apa? Enggak. Kalau ke sana kebetulan Om. Kenapa? Saya juga mau ke sana. Minggu kemarin kan kendaraan saya kecelakaan tuh, yang satunya mau saya besuk Om. Berarti kamu memang langganan melanggar ya? Wah, berarti ada baiknya kamu. Biar kamu lebih tahu resikonya kalau melanggar aturan. Ya kan? Iya. Bagus kalau kamu mau ikut. Iya. Nah, pemirsa, sudah saatnya kita mengutamakan keselamatan saat berkendara. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Nah, tetap ikuti saya di Potret Jalanan. Bawa turun motornya. Iya. Wah, susah kan? Makanya yang tertib. Turun. Berbagai kejadian dan peristiwa mengiringi mudik tahun ini. Saya bisa menduga semua kecelakaan itu kecepatan per jamnya itu di atas 120. Itu yang menyebabkan kemudian kehilangan keseimbangan estetik, kehilangan keseimbangan emosional. Pembatas jalan ini sebenarnya untuk mengarahkan pengguna jalan. Namun kalau sudah terjadi kecelakaan itu pasti akan terlepas. Oleh karenanya selain gadril itu juga disiapkan, utamanya adalah bagaimana mengingatkan para pengendara atau para pengemudi itu untuk tetap bisa konsentrasi. Salah satunya itu dengan rambu-rambu maupun pita penggaduh, juga informasi-informasi secara elektronik itu yang betul-betul kita harapkan bisa dipasang sehingga terus bisa mengendalikan berapa kecepatan yang harus digunakan, kemudian di lokasi-lokasi berapa kilometer lagi ada rest area seperti itu. Namun kami merekomendasi yang mendesak adalah adanya pita penggaduh pada ruas-ruas menjelang rest area, kemudian pada black spot atau kilometer 165 sampai 168, kemudian juga menjelang in-trench itu harus ada pita penggaduh.
Sejak awal sebelum masyarakat berbondong-bondong mudik ke kampung halaman, pihak kepolisian telah mengingatkan agar selalu waspada terhadap berbagai kemungkinan tindak kejahatan. Demi lancarnya mudik ke kampung halaman, Korlantas Polri juga dengan sigap mengatur lalu lintas dan mengurai berbagai kemacetan yang terjadi. Padatnya volume kendaraan yang mengangkut para pemudik acap kali menimbulkan kemacetan di mana-mana. Bahkan, akibat perilaku pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, kecelakaan pun terjadi selama musim mudik Lebaran tahun ini. Udah bisa diatasi sedikit demi sedikit dengan dibangunnya tol yang baru. Tapi kemungkinan untuk kecelakaannya itu masih banyak, dan mudah-mudahan dari tahun ke tahun itu untuk kecelakaannya bisa diminimalisir lagi. Ya, jadi arus mudik agar lebih baik, jujur saja sebenarnya kemarin itu sudah berjalan dengan baik. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Semua lancar. Tapi menjadi adanya beberapa kecelakaan, saya rasa ini kaitan dengan penyuluhan. Kualitas komunikasi aparat termasuk istimewa lantas ya. Bekerja sama yang ada kaitan misalnya di tol ada beberapa mitra kerjanya kasih penyuluhan kepada masyarakat karena kecelakaan yang terjadi kemarin tiada lain karena fisik mereka lelah. Saya lihat ya Korlantas begitu juga jajaran ke bawahnya baik dari Polda Metro, baik dari Polda Jawa Barat ya Jawa Tengah, mereka semua dengan baik ada di jalan melayani masyarakat. Belum lagi tempat-tempat transitnya juga mereka ada dan di jalan-jalan yang baru saya rasa infrastrukturnya harus cepat bersamaan dengan jalan itu dan tempat-tempat istirahat. Ini sangat penting ya. Karena kalau tidak itu sebenarnya semua sudah berjalan baik, termasuk jalan tol yang baru ya yang dari Cirebon itu baik sekali. Tinggal ya mereka sudah lelah. Jadi hal-hal yang seperti ini, evaluasi untuk Lebaran sekarang dapat dikatakan sudah banyak sekali diminimalisir kecelakaan-kecelakaan itu. Hanya sayangnya beberapa hal untuk menjadi fokus itu datang dari faktor-faktor internal dan eksternal. Internal itu berarti yang berkaitan dengan apa yang terjadi dalam diri seseorang. Yang lainnya adalah hal-hal di luar dirinya. Ya, mungkin jalan itu seperti kalau jalan raya kan ada lubang ya, jadi orang mungkin bisa slip gitu ya. Atau ada ban mobil yang botak, dia nggak pernah pikir bahwa itu akan mudah jungkir balik dan seterusnya ya. Kemudian mungkin ini ya, cara memberikan makna bahwa seseorang yang berada di jalan raya itu selalu punya tanggung jawab pribadi dan sosial. Pribadi kan berarti dia juga harus selamat dan orang lain juga harus selamat. Pertama, dia harus sehat secara fisik karena itu yang paling gampang dikontrol. Artinya makan dan macam-macam itu terpenuhi. Yang fisik itu akan mempengaruhi non-fisik juga mempengaruhi fisik. Jadi karena gini, orang itu kan unsur yang physically itu selalu akan berkaitan juga yang mentally. Kenapa? Misalnya kamu merasa bahwa di jalan raya itu banyak orang dan bla bla, ada orang yang tidak cukup sehat, maka dia mungkin tidak fokus. Berikutnya kalau misalnya mau menghindari stres, saya kira agak repot ya, karena stres itu selalu akan ada kapan saja. Jadi itu agak susah dikontrol, tetapi orang harus tahu berangkat dari rumah segala sesuatu di luar stres sudah harus dia kendalikan. Karena kalau stres itu selalu akan ada ya, tinggal bagaimana dia mau mengelola stres sebagai sebuah tantangan atau tidak, kita semua sudah tahu cerita itu ya. Jadi saya pikir mulailah dengan hal yang paling bisa dikontrol ya. Kita nggak tahu orang di jalan itu apakah dia habis bertengkar dengan suaminya gitu ya, lagi kesel karena nggak bisa bayar SPP anaknya dan seterusnya, itu banyak sekali ya. Tapi di jalan raya begitu kita keluar rumah, kita tahu tanggung jawab pribadi dan sosial itu selalu melekat ya, karena akan mencelakakan dirinya dan orang lain juga. Ya, sebenarnya dari tahun ke tahun tingkat kecelakaan itu selalu dipicu oleh dua hal. Pertama, kalau kita lihat sumber daya manusia yang melakukan pelanggaran atau human factor, itu karena pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Ini betul bahwa setiap pelanggaran itu selalu diawali pelanggaran terhadap rambu-rambu atau aturan, sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal yang menimpa mereka. Kedua, kalau dilihat dari sisi moda transportasinya, kecelakaan lalu lintas di selama mudik Lebaran itu lebih karena faktor tingginya penggunaan sepeda motor ya, karena 72% lebih kecelakaan yang terjadi melibatkan pengguna sepeda motor. Nah, ini sebenarnya kepolisian harus lebih tegas dalam hal
melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh pengguna sepeda motor, khususnya sepeda motor yang over kapasitas, baik jumlah penumpangnya maupun barangnya. Karena kita lihat dalam prosesi mudik dengan sepeda motor, sering mereka menggunakan sepeda motor bukan untuk 2 orang, tapi 3 atau bahkan 4 orang. Ya, ini sebenarnya sangat keterlaluan. Dan ditambah dengan membawa barang-barang yang melebihi beban juga, misalnya masih ditambah dengan bambu, bahkan ada yang membawa sangkar burung dan segala macam. Ini saya kira polisi harus tegas dalam hal pelanggaran oleh sepeda motor. Lihat, saya juga selalu mudik ya, jadi saya melihat secara lapangan, saya melihat kerja teman-teman polisi juga cukup keras gitu, ekstra keras ya ketika mengamankan arus mudik dan arus balik. Jalan kok. Udah Beb, matiin dulu teleponnya. Iya dong, ya sama cowok gue lah. Repot dah perempuan. Beb, udah ngapain? Bahaya teleponan sambil jalan. Tertib dan disiplin saat berkendara membuat Anda terhindar dari penjahat jalanan. Demi mudik yang aman dan nyaman, Korlantas Polri tak henti-hentinya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Berbagai sosialisasi aturan berlalu lintas pun digelar. Para pengendara yang melakukan pelanggaran pun ditindak. Namun seolah tak jera, masih banyak saja pelanggaran yang terjadi. Padahal, kecelakaan terjadi karena adanya pelanggaran lalu lintas. Tak heran kalau serangkaian kemacetan, kecelakaan terjadi di musim mudik tahun ini. Ya, evaluasi Korlantas terhadap pelaksanaan operasi Ketupat 2015, baik arus mudik maupun arus balik, secara keseluruhan berlangsung secara baik. Kalau dibandingkan tahun lalu, yang jelas jumlah kecelakaan kita tahun ini menurun cukup signifikan. Kalau tahun lalu itu sebanyak 3.337, tahun ini 3.048 kasus kecelakaan, artinya turun kurang lebih 9%. Dan jumlah korban meninggal cukup banyak, tereduksi, turun 11%. Setiap penggelaran operasi kepolisian, apalagi operasi kemanusiaan seperti operasi Ketupat, kami Polri senantiasa bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya di bidang lalu lintas khususnya, antara lain dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, maupun dari pemangku kepentingan perencanaan nasional. Kita bekerja sama dalam rangka mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang optimal untuk memberikan layanan Kamseltib Carlantas kepada publik. Jadi keberhasilan ini bukan melulu keberhasilan polisi, tetapi keberhasilan kita bersama, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam rangka memberikan rasa aman, lancar, tertib berlalu lintas. Selama periode H-7, H+7 ini, Jasa Raja telah membayarkan korban kecelakaan meninggal dunia sebanyak 26 miliar yang sudah kita bayarkan. Dan untuk korban yang luka-luka nanti akan kita bayarkan kepada rumah sakit setelah korban itu keluar dari rumah sakit atau sembuh. Kerjasama kami dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk secara keseluruhan kami bahu-membahu di dalam mengurangi korban kecelakaan lalu lintas, yaitu dengan penanggulangan kecelakaan. Sosialisasi ini bisa dilakukan dengan pemasangan rambu, kemudian penempatan traffic cone, barikade, kemudian billboard, terus kemudian kita sosialisasi yang sifatnya edukasi. Kita goes to kampus, kemudian safety riding, goes to school, dan sebagainya. Di dalam rangka kerjasama selama program H-7, H+7 atau mudik ini, kami selalu kerjasama ke titik-titik rawan, kemudian monitoring data dan bekerjasama di dalam menyelesaikan santunan sehingga masyarakat merasa puas dan masyarakat terayomi dan
tersantuni dengan baik. Beberapa radius kilometer mesti ada pos penjagaan. Kenapa? Supaya kan ya namanya perjalanan panjang nggak selalu berjalan dengan mulus. Ada pengemudi yang baik, ada pengemudi yang kurang baik. Yang kurang baik mungkin kalau lagi nasibnya nggak baik mungkin bisa berpeluang terjadi kecelakaan. Nah itu kan kalau nggak ada pos-pos penjagaan ataupun semacamnya kan bisa lama datang bala bantuan sehingga bisa memperlambat arus pulang pergi yang lainnya gitu. Kepolisian sih sudah cukup efektif ya, maksudnya dengan pemakaian CCTV kan dengan jumlah personil yang terbatas gitu, itu cukup bisa mengontrol perilaku para pengendara di Jakarta. Terus kalau untuk keluar kota itu juga cukup terpantau ya. Terutama dalam segi informasi di ini ya, di sosial media ya, itu udah cukup membaik ya. Jadi kita tahu gitu misalkan kondisi jalan tuh seperti apa gitu, informasinya gitu. Dan cukup membantu gitu untuk kalau gue sendiri gitu, misalkan ngeliat keadaan misalkan di Cikampek di kilometer segini ada misalkan taruh kecelakaan gitu, tahu, jadi kita udah antisipasi gitu. Dan kayak memberikan pesan-pesannya juga misalkan taruh di Twitter gitu ya, harap selalu diingatkan kan kalau mau pergi jauh tolong dicek dong keadaan kendaraan Anda seperti apa. Oh iya juga ya, benar. Itu udah sangat membantu ya. Melihat paparan hasil analisa dan evaluasi mudik 2015 yang masih diwarnai kemacetan, kecelakaan, dan tindak kejahatan, maka sudah seharusnya hal itu menjadi cermin untuk menjadi lebih baik di musim mudik tahun mendatang. Semuanya harus mentaati ketentuan berlalu lintas. Ingat, setiap pelanggaran bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga mengancam keselamatan orang lain. Karena itu, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas yang mengutamakan keselamatan berlalu lintas. Jalan kok. Udah Beb, matiin dulu teleponnya. Iya dong, ya sama cowok gue lah. Repot dong perempuan. Beb, udah ngapa? Bahaya teleponan sambil jalan. Tertib dan disiplin saat berkendara membuat Anda terhindar dari penjahat jalanan. Yang Pak. Ayo. Nah, kamu motor taruh dulu motornya. Iya ya Om. Nah, tuh lihat sana. Lihat tuh. Cantik Om, seksi. Itu kendaraan itu loh. Oh iya, maaf Om. Kamu lihat sana, aku lihat sana. Om, lihat sana dong. Wih. Tahu kan? Ini. Om, kendaraan bisa hancur kayak gitu ya Om? Nah, ini kamu biar tahu. Pengen nggak motormu ini nasibnya seperti itu? Enggak Om. Nah, kalau nggak mau, kamu rajin nonton setiap hari Rebo jam 4 sore di Metro TV. Acara apaan Om? Loh, itu tayangan tentang sosialisasi keselamatan berlalu lintas. Semakin kamu sering nonton, kamu semakin cerdas berkendara. Jam 4 ya Om? Iya. Nah, mumpung ada petugas, ya. Yuk kita tanya-tanya. Wow. Ada petugas Om. Makanya jangan sering melanggar aturan lalu lintas. Jadi takut sama petugas. Ini kita ngobrol biar kamu tambah pinter. Ayo. Iya Om. Ayo. Iya. Selamat siang, ada perlu dibantu Pak? Iya Pak, gimana Pak? Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, ada perlu dibantu? Ini saya mau ngasih teman saya tadi tanya, ini kendaraan yang ada di sini kondisinya seperti ini, kendaraan siapa sih Pak? Ini kendaraan hasil kecelakaan akibat cerobohnya pengendara. Akhirnya kendaraannya masuk di gudang kami. Nah, ini biasanya ini Pak, penyebabnya apa ini biar tahu nih Pak? Rata-rata penyebabnya akibat cerobohnya seorang pengemudi tidak mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Mungkin serobot kanan, serobot kiri, akhirnya nabrak kanan seperti akhirnya mengakibatkan diri sendiri kita juga orang lain. Kalau bisa mengharapkan ikutilah rambu-rambu lalu lintas. Nah, jadi juga hanya merugikan kita sendiri, juga merugikan pengendara lain. Betul, Pak. Ya, kadang itu karena buru-buru Pak, makanya ada lampu merah.
saya terobos Pak. Nah itu Pak, mengakibatkan buru-buru, akhirnya dari tujuan sakit. Lebih baik kita kata Cak Lodong kemarin, alon-alon asal kelakon, geremot-geremot asal selamat. Itu yang kita harapkan. Nah, Iya ya Pak. Alon-alon asal kelakon, geremut-geremut asal selamat. Nah, himbauannya Pak untuk pengendara motor kita ini apa Pak? Khususnya pengendara roda 2 atau sepeda motor, himbauan dari petugas mengharapkan sebelum berangkat mengendarai sepeda motor, cek dulu kelengkapan baik motor, helm, SIM, SINK, kelengkapannya. Terus setelah nyampe di perjalanan, ikuti petunjuk rambu-rambu lalu lintas, jangan serobot kiri, serobot kanan, lampu merah, jangan ditabrak. Harapan gitu. Jadi kita sampai tujuan pun akhirnya selamat. Yang penting kita ikuti petunjuk petugas maupun rambu-rambu, kita sampai tujuan selamat. Nah, harapannya mudah-mudahan kendaraan yang dititipkan di sini juga semakin berkurang jumlahnya. Betul Pak, ya? dari petugas mengharapkan jangan sampai ada bila-bila kosong. Jadi masyarakat bisa mengerti akibat ini. Mengharapkan petugas jangan sampai ada lagi kendaraan seperti masuk buat barang bukti kecelakaan ini. Iya, Pak, kita akan membantu untuk mensosialisasikan keselamatan berlalu lintas ini Pak ya. Mudah-mudahan masyarakat kita akan semakin tertib di jalan. Betul Pak, dari petugas mengharapkan demikian juga. Dengan caranya masyarakat supaya mengikuti rambu-rambu lintas, kita bisa menekan atau mengurangi sampai-sampai tidak ada kecelakaan. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih informasinya Pak. Sama-sama Pak. Selamat bertugas Pak ya. Sama-sama Pak. Terima kasih Mari, Pak. Mari Pak. Nah, ya Om. Sekarang kamu sudah tahu resikonya. Masih Ya. mau kebut-kebutan di jalan? Enggak Om, saya janji nggak akan kebut-kebutan di jalan. Bagus itu namanya. Ya, saya coba cari tempat yang lain lah. Sama saja. Enggak, Om. Saya sudah sadar Om, bahwasanya tertib berlalu lintas, kemudian taat peraturan dalam berkendara itu lebih penting daripada hanya sekedar gagah-gagahan Om. Gagah-gagahan kok gini? Gagah-gagahan gini Oh, dong. ya gagah-gagahan Om. Sekarang udah lebih pinter kan? Iya Om. Sekarang saya ini semenjak sering ketemu Om, Om jadi sering ketemu saya. Ya itu pasti. Ya maksudnya saya jadi lebih pinter. Kalau kamu lebih pinter, bantu sosialisasikan kepada saudara-saudara, Ya. ke tetangga-tetangga, ya ke sanak famili, supaya mereka semua bisa cerdas berkendara. Iya Om, saya sadar Om, dan saya akan beritahukan, sosialisasikan hal ini kepada saudara, anak istri, tetangga-tetangga, pokoknya semua orang yang saya temui, bahwasanya kita harus tertib dalam berkendara. Bagus. Kalau kita sepakat untuk tertib dalam berlalu lintas, maka kita harus juga tertib dalam Ya Om. tertib berlalu lintas. Ya Om. Dan juga tertib bernegara. Karena tujuannya semua adalah untuk mencapai Indonesia tertib. Ya, Om, kita mau ngomong di TV Om. Iya, silakan ya. Nah, kita sebagai warga negara harus taat akan semua aturan yang berlaku di negara kita ini, Indonesia. Bagus, Ya, Om. setuju saya. Nah, karena berkendara tanpa aturan berisiko tinggi terjadi kecelakaan. Nah, ya Om, makanya tunggu informasi cerdas berkendara di episode-episode berikutnya. Bersatu, keselamatan nomor 1. Tetap di Potret Jalanan. Ayo, ikut aku. Ya Om. Om, katanya ikut Om. Oh iya.